Jangan lupa nonton terus channel ini Al Hidayah Tambak Rejo Official dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share YouTube channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku jemaah Masjid Al Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rauf, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan memberikan satu pencerahan kepada kita semua, yaitu masalah hadis ke-34 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah dahsyatnya akal. Sekali lagi, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah dahsyatnya akal. Sebelum kita bahas masalah tema tersebut, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah dengan satu harapan mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Rauf untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang dahsyatnya akal tersebut. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang
Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyiarkan agama, untuk memakmurkan masjid, sekaligus dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hati kita. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, bapak-bapak sekalian, menindaklanjuti pembahasan kita hadis ke-34 berkaitan Allah menjelaskan tentang kemuliaan nikmat Allah berupa kedua mata. Itu sudah kita jelaskan ayat-ayatnya. Di dalam Al-Quran itu sering disebutkan 3 macam bentuk fasilitas yang selalu digandengkan oleh Allah. Ya, 3 macam fasilitas yang selalu digandengkan oleh Allah. Apa 3 fasilitas tersebut? Yang pertama, pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, akal dan hati. Ini 3 fasilitas yang selalu digandengkan oleh Allah dan sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu sudah kita terangkannya sekilas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di sini kita akan mengulang sedikit dari surat 16. Dari surat 16 pada ayat yang ke-78. Surat 16 ayat 78. Disebutkan di sana, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Disebutkan di situ, ya, Allah terangkan posisi atau kondisi anak manusia yang baru dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu. Kondisinya bagaimana? Allah sebutkan la ta'lamuna syai'an. Setiap bayi yang lahir, setiap bayi yang dikeluarkan oleh Allah dari perut sang ibu itu dalam kondisi tidak mengetahui tentang sesuatu apapun, tidak mengenali sesuatu apapun
tidak memiliki pengetahuan apapun. Ini kondisinya. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. 3 fasilitas disebutkan Allah. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran yang sudah kita terangkan pada bulan yang lalu itu. Ya, kami jadikan untukmu 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 hati. Terus diulang ini nanti. Coba kita lihat di sini 3. Yang pertama Allah sebutkan kondisi orang nggak punya apa-apa, pengetahuan nggak punya, ilmu nggak tahu, pengetahuan tidak dapat. Lalu Allah sebutkan 3 fasilitas. Apa hubungannya antara pengetahuan dengan 3 fasilitas? Karena tidak mungkin Allah Ar-Rahman, Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha tinggi kedudukannya, menulis kalimat hanya berurutan kalimat, nggak mungkin, itu pasti ada maksudnya. Allah sebutkan la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Begitu juga kalimat 3 fasilitas yang disebutkan Allah itu secara berurutan. Pertama, pendengaran. 3, yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Ini Allah menyebutkan saja nggak mungkin. Pokoknya, loh kenapa kok pendengaran belum disebutkan? Ya kebetulan, nggak mungkin. Gitu? Nah, ternyata 3 fasilitas inilah yang akan mengantarkan manusia itu mendapatkan pengetahuan. 3 fasilitas ini yang menjadikan sebab manusia memperoleh ilmu. 3 fasilitas ini: pendengaran, penglihatan, hati. Disebutkan pendengaran karena pendengaran lebih banyak menyerap ilmu daripada mata. Pendengaran lebih utama, pendengaran lebih dibutuhkan daripada mata untuk mendapatkan sebuah ilmu itu. Pendengaran lebih mendominasi daripada penglihatan. Makanya kita lihat kisah-kisah para ulama, yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, ya, mereka buta, tapi nggak pernah kita dengarkan tuli. Ya benar. Ulama-ulama yang buta hafal Quran banyak. Ulama hafal Quran yang tuli ketemu belum? Tidak ada. Karena dengan adanya ilmu itu kita mendapatkan, dengan pendengaran kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Jelas ini? Begitu juga di dalam menyerap ilmu. Pendengaran tidak membutuhkan sesuatu. Penglihatan membutuhkan bantuan cahaya. Coba kalau kita baca tanpa ada cahaya, dalam nggak bisa lihat. Tapi dengan pendengaran, banyak kita punya santri-santri yang nggak bisa lihat, tapi hafal Quran. Kita saja mereka hafal-hafal. Lihat kan? Lihat nggak bisa melewat, yang buta hafal Quran, hafal hadis. Masya Allah. Maka di sini kenapa disebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar? Terus itu nanti berulang wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah senantiasa mendahulukan kalimat apa? Pendengaran daripada penglihatan itu, karena statusnya kedudukan pendengaran itu lebih tinggi daripada penglihatan. Nah, begitu juga ini ayat kebalikannya. Jadi kalau ayat ini menjelaskan pertama Allah mengatakan orang lahir tidak punya ilmu lalu diberi
pendengaran, penglihatan, hati, sehingga dengan 3 fasilitas orang tua mengetahui sesuatu. Kita dapat ilmu, kita jadi orang cerdas. Dari mana saja? Dari mana? Pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan ini yang mendominasi, yang nantinya seseorang itu mendapatkan kedudukan yang mulia dengan ilmu pengetahuannya, akalnya bisa cerdas. Itu karena pendengaran itu. Makanya kalau ada orang sakit dari mulai kecil, pendengarannya terganggu atau bahkan tuli, dia akan sulit untuk bisa menyampaikan wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Ya. Makanya tidak ada rasul yang bisu, nggak ada rasul yang tuli. Kalau rasul yang buta ada enggak? Nabi buta ada enggak? Hah? Ada enggak? Nabi siapa? Yang terus menangis karena kesedihannya sampai kemudian buta. Yakub. Nabi siapa? Yakub. Yakub. Nabi Yakub itu buta. Masya Allah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi surat 16 ayat 70 itu jelas nih, Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, ya, sehingga dengan 3 fasilitas ini kamu mendapatkan sebuah pengetahuan yang sangat dahsyat. Itu karena bisa mendengar. Lah mendengar, melihat, ini keinginan Allah, Pak, bukan jenengan dengan saya. Ini kira mahal makanya. Mahal. Bon, sekarang kita lihat surat 17. Surat 17 ayat 36. Ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Ini serempetan-serempetannya ayat surat 16 tadi. Ini nyerempet-nyerempet. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau surat An-Nahl tadi jelas no kedudukannya pendengaran, penglihatan, hati, sumber ilmu. Ayat surat 17 ayat 36 ini larangan ikut-ikutan tanpa ilmu. Nah, larangan taklid. Taklid itu apa? Taklid itu ikut-ikutan. Pokok sak deloke apa dipikirno. Makanya ayat berikutnya di itu larangan, nggak boleh begitu. Jelas ini? Sak deloke pripat dielok jangan, nggak boleh. Kenapa? Makanya ayat berikutnya mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kana. Apa itu? Mana tadi? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. 3 nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelahnya 3 nikmat yang disebutkan Allah, pendengaran, penglihatan, hati, akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Apa korelasinya? Hubungannya apa nih? Larangan ikut-ikutan tanpa dasar dengan nikmat Allah berupa 3 fasilitas. Hubungannya apa? Ayo, hubungannya apa? Apa hubungannya? Wong ayatin larangan taklid. Taklid itu pokoknya sakit wae ditiru kan. Taklid itu jenis.
Mbok ono tuntunane mbok gak ono tuntunane. Wis pokoke ketok ditiru. Ono judi karo judi untuk Allah karo Allah. Lalu A. Lalu ayat berikutnya mengatakan pendengaranmu, penglihatanmu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya apa ini? Sangat erat. Lah nek kamu itu sebarang kalian melok gunane apa? Menurut apa gunanya kamu diberi? Pendengaran, penglihatan, hati. Gunane apa? Lah nek kok sebarang kalian melok kan gak pada berarti kan kamu gak punya potensi mendapatkan ilmu. Kamu diberi pendengaran, penglihatan itu belajar roh. Ojo cuma elok-elokan. Sakit dipahami ini. Ini tekanan dari Allah Ta'ala. Tidak boleh kita beragama nih. Kok melak pokoknya sakit itu melak gerak gini, melak gerak gini. Jangan sampai kok aku juga bunuh. Jadi nanti kita hanya oleh Allah. Maka di tiga kenikmatan yang sudah disebutkan dalam surat An-Nahl itu ditegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Sangat erat hubungannya. Begitu. Ya Portugal itu sampai sana, dari alamat gak ketemu, terus menengah itu. Terus tentu Allah gak ditutup. Wak nama nanti titipannya betul dikirim. Nah aku mau balik, gak ketemu alamatnya. Letak ngomong kan Allah. Halo? Coba kalau jadikan nganter sesuatu titipan untuk disampaikan ke suatu alamat, terus gak ngerti alamatnya, terus digobalik lagi, dipain, dia mau dipuji sampai. Pak itu. Hah? Pak itu. Dipain itu kenapa? Tidak mau bertanya. Kamu karo alamatnya, takon ngomong mas, tapi takon sungkan, itu untuk sampean. Loh gimana? Itu dunia, tidak boleh diam, tanya kalau nggak tahu. Kalau nggak keliru jenengan, kesasar jenengan, atau tidak bisa melaksanakan tugasnya karena ketidaktahuan. Sampai jelas ini? Nah ini pentingnya 3 fasilitas yang Allah berikan ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka pendengaran dan penglihatan memiliki andil besar terhadap sampainya pengetahuan kepada akal. Nah, di sini dua nikmat Allah ini, pendengaran dan penglihatan memiliki kedudukan yang sangat tinggi untuk berfungsinya akal. Berfungsinya akal karena 2 fasilitas. Sampainya dan akal ini akan berfungsi, akal akan bergerak, akal akan berproduksi, akal akan beraktivitas ketika dia mendapatkan transfer dari mana? Pendengaran dan Kelihatan. ada. Tuh kali ngaji ini kan di rumah teman. Bang ini masih ngaji. Nek gak di rumah, yuk gak ada ilmu sampai. Coba sih ngerti kok sampai ngobrol ini. Napa ngobrol? Bengong. Mulai asal itu betul. Betul kesalahan kenapa? Karena gak di rumah. Pun sakit kami. Orang tidak berfungsi akalnya itu karena gak mau dengar. Gak ngomong. Makanya kadang-kadang suami istri marah, masak marah, orang tua marah. Apa kamu gak dengar? Lagi mana? Apa kamu gak lihat? Coba kamu berpikir, kamu kan tahu. Urusannya kamu. Ilmu semua tentang penglihatan, pendengaran. Coba kamu mikir, kamu kan tahu, lihat. Gimana? Bapak lu punya budaya kok mikir delokan.
gak ngono, gak delok. Makanya kene boten mikir. Telu niki sing berubah. Lah nek kula mbak salah itu duit telu niki boten berfungsi, terus kok fungsine akal. Nah di sini kuncinya, ketika orang memfungsikan 3 hal ini dengan semaksimal mungkin, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Mulianya manusia itu ketika 3 fungsi itu difungsikan dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi. Mulianya manusia, kemuliaan manusia itu ketika 3 hal ini difungsikan secara optimal. Nek boten sampai rendah, kita jatuh, kita hina. Kalau 3 fasilitas ini tidak digunakan secara optimal. Tapi kalau digunakan, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 3 hal ini. Mari kita lihat surat Al-Isra ayat 70. Ya, kita lihat surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Coba sekarang Allah katakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami memuliakan Nabi Adam, kami muliakan anak-anak Adam, manusia. Gitu? Tidak dengan kali pulau yakin manusia itu dari Adam, maka kita bani Adam. Saya sama merok Darwin, bani monyet. Gimana? Sama merok sini. Merok Darwin, monyet. Makanya sebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Ya. Tanda kutip. Karramna bani Adam ini kami muliakan anak-anak cucu Adam. Itu dengan apa? Manusia dimuliakan oleh Allah itu dengan apa? Jelas ya? Dengan 3 fasilitas. Sebab dengan 3 fasilitas yang ketika difungsikan sebagaimana mestinya, maka kalimat berikutnya kita lihat, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka. Artinya apa? Manusia itu bisa kami tempatkan di daratan, kami angkut mereka di lautan. Artinya manusia itu bisa menguasai di segala tempat. Iso ngatur politik, iso manajemen keadaan, bisa mengelola segala sesuatu yang dimana dia bertempat di sana. Dengan apa? Ilmu dan akal. Dengan ilmu dan akal, dengan air bisa hidup. Yo cara iso hidup di air karena ilmu dan akal dia bisa ditempatkan di air, mengelola air. Masya Allah. Dengan ilmu dan akal manusia dibiarkan hidup berkembang biak di daratan, mengelola daratan. Sehingga dengan ilmu dan akal itulah manusia diberi kemuliaan yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyak keutamaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena ilmu dan akal iso dikelola politik. Makanya kalau bahasa apa itu jenenge bahasa guyonan kita itu. Kalau binatang itu diberi rezeki oleh Allah itu kan satu arah saja. Paten pakem gitu. Seperti buaya itu makanya babi. Lontong nggak doyan ya. Bakso nggak doyan. Mihun nggak doyan.
Buaya kalau makan nasi goreng itu buaya darat. Lagi apa? Kupang gak doyan. Masya Allah. Daging ya daging tak berbino. Gak tahu boleh. Oh, jalan kerengsengan. Sampai jumpa. Buaya jalur sate, buaya tambah indah. Dan terima, dia kali begitu. Pagi sarapannya daging mentah, siang daging mentah. Itu dia bertahun-tahun manusia. Tidak bisa. Oleh junjungan daging kurban, dia Pak Moy. Orang dirawat begitu, krengseng, kaki krengsengan. Begitu, bener-bener. Oh, digawe sate itu. Itu kan jenengan kan itu kan ilmu kan beriakan. Gimana? Itu satu nikmat berubah menjadi bermacam-macam. Itu satu nikmat berkembang menjadi beberapa nikmat. Itu karena kita memiliki ilmu dan akal. Jangan buah-buahan, bosan dipangan jus, bosan di jus dikrepek. Gimana? Itu manusia. Kalau binatang orang kan kayak hewan apa kambing makan daun singkong ya daun singkong itu nyelang kayak menjadi pecelan. Maka aku ya harus tahu kalau di sini bertahun-tahun ya makanya aku gak mungkin saya rasa loh ya. Ini wedus ini. Tapi kita dengan ilmu dan dengan apa? Ya Allah, maka itu bisa dikeluar sedemikian rupa. Dikeluar. Makanya ada di daerah Pandaan apa pun ini. Semua serba telon ini. Lilit telon. Pandaan, bakpao. Bakpao telon, jenang telon, roti telon. Itu sekedar dari telon. Nah ini sampai gak duwe ilmu. Ya kalau ngumpul-ngumpul itu sampai godok gak duwe ilmu aja. Lagi apa kan? Terus kayak sekolah dia, saya kan duwe ilmu. Ya sekolah ini kalau sekolah ini ibu yang bikin dihormati gimana mau kayak sekolah? Telon itu nek ada cikelong berilmu pakai dumate, lu dibutuh kresek-kresek ketika jeneng kitelah larang. Ah iya, kitelah. Lebih itu kan? Litek. Lagi mana tak? Sampai mesti jadi jumat kan untuk tulisan kitelah, iya kan? Itu sampai itu udah telon pukul, karena nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nggak jadi mana kita. Paham ini? Lu kan dipujui makanya mau ini orang caranya goblok terus dengan menjadi ke sekolah. Nah, sekolah di kinder sampai bagian atur telo, untuk dosa kerajaan di Mangeru. Situk itu dicekel orang berilmu, situk tadi walau yang sampai kerajaan di Mangeru. Situk diri jadi orang present, itu 6.000-an. Itu inilah. Terus di luar tadi, itu hasil ujung sampean. Kalau bersama jadi bangga jadi orang bodoh itu bangga heran. Ini saya heran. Udah dia bodoh kok bangga. Ya Allah, boy. Nah di sini pakai. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang dahsyatnya akal. Karena dengan ilmu dan dengan pendengaran dan penglihatan kita menjadi orang mulia. Punya pengalaman, punya skill. Jangan lihat. Coba kalau kerja di manapun, bukan cuma bisa melihat, bukan cuma pendengaran, tapi ilmunya yang dimanfaatkan. Harus tahu. Ya. Bukan cuma tenaganya, tidak punya ilmu. Jadi kan ada bagiannya apa coba? Tukang kebun, tukang sekrop, macam-macam, resik-resik, nyapu-nyapu. Mereka punya mata, mereka tapi nggak punya ilmu. Yang kita
jelaskan semacam ini dalam Al-Quran. Tetapi tingginya 3 apa tadi? Penglihatan. 3 fasilitas yang Allah berikan kepada manusia. 3 fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Makanya ketika difungsikan, ketemunya di dalam surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Orang tidak mungkin mendapat kedudukan kemuliaan kalau nggak punya ilmu dan skill yang baik. Ya. Jadi kalau orang sudah punya ilmu, sudah punya akal yang cerdas, punya akal yang mantap, akalnya cerdas, akalnya jernih, maka rezeki dunia itu mencari orang seperti itu. Bukan dia yang mencari dunia, dunia akan mengejar-ngejar dia. Paham tidak? Karena ilmu yang beda. Saya itu punya beberapa santri, Pak. Yang satu itu ahli servis teknologi. Dia ahlinya, Pak. Nestelnya dia. Jadi di pasar Kilian itu kan ada bagian khusus servis. Itu ada sekitar berapa toko itu khusus servis. Nah, mesternya situ ini, Pak. Dan tidak Kilian itu bukan sanggup-sanggup itu kayak meja ini gimana? Nah, orang ini kan berangkat ke pasar itu sampai aja diri. Berangkat jam 10 ya jam 10 kan udah. Itu pun bisa kaget teman-teman jadi meja ini masih kaget. Itu berarti servis-servis yang lain itu badan servis kayaknya jadi itu. Itulah udah hari itu. Jadi nantinya bu, nanti. Jadi ini nyambut ini besar sampai nanti. Tapi ditolak. Sampai naik butuh wong sing ahli. Sing nyukani sampean apa wong iki? Sampean. Sampean. Ayo, nek butuh ahli iki sampean sing nyukani apa wong iki? Kula. Kita yang butuh. Kenapa? Karena kita yang butuh. Mereka nggak butuh. Mereka tuh dikejar-kejar orang seperti ini. Bukan dia yang mencari, dia yang dikejar-kejar harta, dia yang dikejar-kejar rezeki. Bukan dia yang mencari rezeki. Masya Allah. Boleh sekali nanti, Masya Allah. Saya itu nggak ada dokter nih, spesialis. Yang jawab betul. Itu Pak pengatus. Dan ini nanti betul-betul orang nggak suka sikil. Lagi mana? Obat kesak-kesak itu bulu. Coba dengar ya, keilmuan ini. Bukankah sudah diterangkan dalam Al-Quran? Bukankah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Ketika 3 fasilitas ini difungsikan dengan optimal, Allah akan mengangkat, memberikan kemuliaan. Sebaliknya, ketika 3 fungsi ini tidak digunakan, manusia dijatuhkan sehina-hinanya. Awas nih. Ketika 3 fungsi tidak digunakan, tidak fungsikan, 3 fasilitas tidak difungsikan dengan mestinya, manusia dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dibuat sejauh-jauhnya oleh Allah Ta'ala. Allah jelaskan hal ini dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 179. Surat 7 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah.
Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang mengingat. Insyaallah. Bagian. Apa faedahnya kita punya anak kalau anak kita nggak mau berpikir? Ada kemuliaan, ada keagungan, apa yang perlu dibanggakan? Ya, mereka jaga dalam diri. Nah, mereka nggak punya moral, mereka nggak punya tata kerama, mereka nggak punya adat. Kenapa? Karena nggak mau berpikir. Betul apa saya? Anak curhatnya rata-rata nggak mau berpikir, nggak mau menggunakan akalnya. Kalau mereka berpikir, nggak mungkin mereka dengarkan sama Allah. Jelas ini? Begitu juga orang-orang yang berbuat zalim itu kan mereka tidak menggunakan akalnya. Bukankah didolimi itu nggak enak? Bukankah disakiti itu nggak ada yang senang? Kalau mereka berpikir, nggak mungkin mereka menyakiti orang lain. Nggak mungkin mereka mendolimi orang lain. Karena mereka juga nggak suka didolimi. Apa kamu nggak berakal? Nah, gitu. Apa mereka nggak berakal? Makanya orang Jawa bilang, lek kowe iku gak seneng dijibit, aja dijibit. Gunakan logika kan begitu. Mereka mati akalnya. Orang-orang yang mati akalnya. Orang-orang yang merusak karakternya itu disebabkan menyalahgunakan 3 fasil. Makanya akal ini luar biasa. Nikmatnya pandangan, nikmatnya pendengaran itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang 2 matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar atasnya, maka surga disiapkan untuknya. Kenapa? Mahal. Mahal. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang dahsyatnya akal ini. Kedudukan akal di dalam Islam dalam kehidupan kita. Pertama, syariat Allah hanya disampaikan, diajarkan kepada orang-orang yang berakal. Hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya. Allah sebutkan hari ini di dalam surat Shad. Surat 38. Surat 38 ayat 43. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Insyaallah. Peristiwa, nasihat, pelajaran itu hanya berfungsi bagi orang-orang yang berakal. Jelas ini? Pelajaran-pelajaran dari Allah, ayat-ayat Allah yang disampaikan dalam 2 bentuk ini. Syariat Allah yang Allah turunkan dalam 2 bentuk. Pertama, ayat-ayat yang berupa kauniyah. Jadi ayat itu ada 2. Yang pertama, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang berupa ciptaan Allah. Contoh, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan seluruh makhluknya, pergantian siang dan malam. Itu disebutkan oleh Allah apa? Inna
mendapat ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Orang yang berakal. Mikir mestinya dengan melihat kebesaran Allah ini. Dan inna bidzalika laayat liulil albab. Inna bidzalika laayat liulil absar. Bagi orang yang punya pandangan, itu menjadi pelajaran. Makanya selalu kalau orang tua nasihati anak atau atasan menasihati bawahan, itu selalu menyinggung 3 hal. Makanya aku ngomong ini rumah, makanya dulu. Terus terakhir apa? Nek wis mari mbok delok, wis mbok mari rumah napa? Mikir. Paham ini? Nah ini bisa berfungsi omongan, nasihat itu hanya bisa berfungsi bagi siapa? Yang berakal, yang nggak berakal, nggak berfungsi. Makanya ini omong ditandani, yang menang, dituturin, menang, tapi nggak berubah. Oh ini kok nggak mungkin? Gimana? Pikiran lu guys, tapi ngomong nggak enak kan? Mampet pikiran. Lha gimana? Delok bojomu, tingkahe gak karuan nyambut gawe. Kok nek temu-temu tombokan judi, matek pikiran betul kembali. Wong wis ngerti sing nek tingkahe gak karuan anak iki sekolah. Iki lho kan. Iki mbok sing durung-durung sopo iki. Iki contoh. Insyaallah. Selama ini kita tidak bisa bayangkan. Ini harus dicabut kalau Allah. Sampai kalau itu bukan kamu, bukan kaki kamu. Sampai ditinggal oleh manusia. Kehadiran kita itu nggak diharapkan orang. Sampai tahu orang sih kira-kira mau stres. Ngomong lu gak cuma, ngomong gak cuma, mas. Lu gak ganggu sampai ngomong. Dan satu saat kita akan diuji oleh Allah dengan seperti ini. Sakit babi, ya Allah. Mungkin saya sih. Saya di rumah itu ada orang di sini keliling, orang yang ganteng, tapi ini, kalau ngelamar yang melayu sampai 9. Kemarin sinting. Nah, kalau ini kok kalian dia pas saya ngomong tak ada ini, sampai pelapor lagi dari apa? Gak bisa ngomong. Ini jangan terus sampai ini. Oh iya bisa. Kayak kodik katanya kan silang kabel kepercayaan. Gimana? Kehadirannya nggak diharapkan. Ngomongnya nggak boleh didengar. Nggak boleh didengar. Coba kalau ada orang stres ikut rapat. Kalau usul menang. Padahal dia warga stres. Ikut usul dalam rapat. Diterima? Diterima? Betul. Kecuali pada stres. Ya Allah, nggak menyadari kita itu punya sesuatu yang sangat mahal. Bon, itu yang pertama. Ya, jadi ayat-ayat syariat Allah, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Jadi ayat-ayat itu kan kali ayat Allah itu ada 2. Yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah berupa tanda-tanda kebesaran Allah, seperti ciptaan-ciptaan Allah yang makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kedua disebut ayat-ayat syar'iyah. Nah, ayat-ayat syar'iyah itu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya mengenai ayat, salah satu beberapa ayat itu ada disebutkan ketika Allah menyebutkan di apa? Tujuan diutusnya Rasulullah itu menyebutkan 2 hal. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayati. 1. Tugas Nabi itu membacakan ayat-ayat kepada manusia. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan jiwa manusia. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi bertugas untuk mengajarkan kitab. Jangan lihat
dua sisi. Yang pertama, yatlu alaihim ayati. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Bedanya apa? Hah? Contoh, kita buka surat Jum'ah ayat 2. Dan itu ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat syariah. Surat Jum'ah ayat 2, itu bunyinya surat 62 ini. Surat 62 ayat 2. Allah sebutkan firman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Coba kita lihat. Di situ Nabi Allah menyebutkan, di ayat ini Allah menyebutkan tentang tugas Rasul utama. Satu, apa dari itu? Yatlu alaihim ayat. Tugas Nabi yang pertama membacakan ayat-ayatnya. Perhatikan ini ya, ini poin pertama. Nabi bertugas apa? Membacakan. Yang kedua, mensucikan jiwa. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul. Nah, bedane maca ayat ambek kajian kitab menawa. Kan yang pertama tadi apa? Membacakan ayat-ayat kepada manusia. Yang kedua, mensucikan jiwa. Yang ketiga, mengajarkan kitab. Bedanya membacakan ayat dengan mengajarkan kitab. Bedanya apa? Kalau ini penyebutan. Yang pertama, yang dimaksud yatlu alaihim ayati. Nabi itu membacakan ayat-ayat kepada manusia itu adalah ayat-ayat kauniyah. Paham ya? Ayat-ayat kauniyah itu pun seperti Jibril mengajarkan kepada Nabi, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan langit, Allah menurunkan hujan. Ketika orang disebutkan makhluk-makhluk tersebut, ini yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi orang disuruh belajar melihat ayat-ayat. Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ada matahari bisa bersinar, ada bulan bisa bercahaya, ada angin yang menghembus, ada hujan yang turun, ada awan yang menggumpal, ada petir yang menyambar, ada buah yang berguguran daunnya, ada yang buah yang sedang panen buahnya. Ini ayat-ayat kebesaran Allah. Nah yang kedua, yatlu alaihim ayatihi. Di situ disebutkan Nabi juga bertugas apa? Mengajarkan kitab, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi bertugas mengajarkan kitab itu ayat-ayat syariah. Pun ini kedudukan akal yang pertama, ya. Jadi ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, syariat Allah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Akal yang akan menerima syariat. Yang tak berakal tidak bisa. Yang kedua, dahsyatnya akal. Ya. Akal merupakan syarat. Akal merupakan syarat yang
harus ada, yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menerima taklif. Taklif itu beban, perintah dalam agama. Saya ulangi, akal merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menerima taklif, beban kewajiban dari Allah. Beban kewajiban dari Allah. Oh ini. Ya. Jadi untuk bisa menerima kewajiban-kewajiban syariat itu, salah satu syaratnya adalah akal. Karena ada 3 orang, ada 3 manusia yang tidak terbebani oleh syariat. Jadi nek kepingin kula bisa bebas syariat, kudu iso dadi salah satu dari 3 ini. Jadilah salah satu dari 3 golongan ini, maka kita tidak berdosa. Gak sholat gak dosa, gak puasa gak dosa. Sampai pilih salah satu dari 3 golongan ini. 1, orang yang dibebaskan dari syariat adalah bayi sampai dia balik dan berakal. Jadi bayi ini kupah, ini ku boten kena sanksi, sampai gak ngaji ora apa-apa, gak sholat ora apa-apa, ora poso ora apa-apa, sampai koyo nang dalan ora apa-apa. Soalnya bayi. Makanya sampai nek kepingin bebas, tapi bayi terus pesan. Keliling. Kalau bahasa ini wis tuwa, sudah dewasa, itu bukan bayi lagi. Makanya orang hidup sakarpe dhewe, wong tuane nek ngamuk ning kok niku wis gak bayi ngono. Nggih Mas. Kon iku wis gede. Coba omongan-omongan itu kan logis terus itu. Kon iku wis gede, iki kira nek bayi. Gimana? Bayi ditulang balik gerak gaplok. Iki bahasa Sidoarjo. Engko gerak gaplok niku pengertiane nopo? Gede tua. Pas gerak gaplok sama kowe bayi. Mana dari orang-orang dikenal murid kaki iso bayi pantes. Lho gimana? Iya, kita dituntut dengan itu. Itu bahan pertama. Yang kedua, an-naim hatta istiqomah. Orang yang tertidur. Orang yang tertidur sampai dia terbangun. Lalu tertidur itu nggak ada dosa apa saja dibuatkan. Satu misal dia makan tidur mimpi zina, tidak apa-apa. Mimpi. Makanya mimpinya. Mandi besar. Mimpi. Ya, meso waktu tidur dosa enggak? Enggak. Ada, tidur kok, tidur. Ngomong sebarang kali waktu tidur enggak dosa. Tapi sampai walaupun ayat kursi sampai wadah ya kalau memang, baik ngelendur pun ayat kursi, masya Allah. Saking kali ini, Pak. Itu sampai makanya ketika orang tertidur tidak sholat, karena memang betul-betul tertidur, maka dia tidak berdosa. Seperti jenengan wis di TKI mari kisah kudu langsung turu menijak isya sholat, syukur kalau sampai dituruk sampai jam itu besok. Jadi turu jam itu bengi sampai jam itu. Jadi bukan itu waktu mereka. Ini katanya mati nggak sih tuh? Oh ini jangan mati menurut situ. Lah mau dikutuk. Mungkin karena tiba kamar. Ada seperti ada kalanya orang mengalami seperti
Demi Allah itu, saya ngimami di Masjid Nabawi. Itu umur pertama diminta menjadi imam. Ngimami wong situ. Keturun. Gara-gara apa? Keturun. Kan begitu nyampe. Pas kelenger, Pak. Belak sekut. Ya kalau begitu meleleh, jam 1 lebih. Digugah kayak teman saya. Satu-satu. Sudah jam 1, kita ketinggalan sholat dong. Oh, Masya Allah, gimana? Ayo kita sholat di masjid. Kita ke masjid aja. Nah, kita ke masjid, sama jadi imam. Imam harus itu. Tapi benar saya jadi imam di masjid. Aku masuk salah. Enggak salah. Dan enggak bohong kan ya? Enggak bohong. Yakin kan, yakin. Ini sing duit, baca pulau. Ustaz, lu ceritakan sampai tak dengan ngomong gak percaya. Atau yang percaya sangat terkagum-kagum. Benar Pak? Waktu saya kajian ibu-ibu di mana itu? Ibu di Surya itu. Subhanallah itu. Kalau derajat sudah naik itu gak bisa ditolak. Pulang ini bacaan dulu di pas-pasan. Kok bisa ditunjuk jadi imam di Masjid Nabawi di Masjid Nabawi? Masya Allah, saya bilang turun. Jadi, waktu dikongong imam yang sak dunia itu boten. Imam itu situ, gara-gara ketemu. Oke, kalau imam. Oh, ini yang kedua, ketiduran ya. Orang tertidur tidak ada hukum. Jadi kalau satu misal betul-betul tertidur pulas dan tidak ingat sama sekali, nggak ada yang bangunkan, ya. Tiba-tiba kita bangun jam 6. Ya jam 6 dulu saatnya nanti setelah matahari terbit, selesai sampai agak panjang, agak tinggi, maka laksanakan sholat subuh. Ya di waktu Anda terbangun tadi. Yang ketiga, yaitu al-junud, orang gila. Orang gila hatta yufid, sampai dia sembuh, sadar dan berakal. Makanya kalau saya ingin bebas toko aturan, kapan? Gendeng ngomong, bebas. Besok-besok jalan-jalan nggak mesti nyaman, nggak mesti nyaman. Ini dunia akhirat. Salahnya wakil main uang sampai percakapan. Kakek hukum sampai. Pakai tangan istimewa dari hukum gede. Ini kakek hukum. Gitu. Sampai sampai nyawat ke uang yang lagi. Oke salah. Om gede lagi. Pada gedenya gitu. Bisa mana? Jadi kepingin bebas berakal sehat atau kepingin bebas terus saya ada kepingin dari hukum namanya. Kepingin dari hukum. Oke, nah itu hadis diriwayatkan oleh banyak imam. Bisa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lain. Yang ketiga, Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Sehingga karena mereka tidak menggunakan akalnya, gak mau dengarkan syariat-syariat Allah, mereka dijadikan oleh Allah sebagai penghuni-penghuni neraka. Itu disebabkan karena tidak mau menggunakan akalnya. Allah sebutkan di dalam surat 67 ayat 10. Ya. Surat berapa? Surat Al-Mulk 67 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentu
itulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Insyaallah. Ini kalau sekiranya kami dulu mendengar, kalau kami dulu sekiranya mau berpikir, tentu kami tidak akan dijadikan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Yang keempat, dahsyatnya akal, bahwa akal termasuk dari kebutuhan primer yang wajib dijaga di dalam kehidupan dan agama. Saya ulang. Akal merupakan apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang wajib dijaga, yang wajib dilindungi. Ya. Hal ini disebutkan oleh kaidah fikih para ulama. Ada penyebutan daruriyatul khams. Ada istilah daruriyatul khams. 5 perkara terpenting yang wajib dijaga oleh agama. Ada 5 perkara terpenting yang wajib dijaga oleh agama. Apa 5 perkara terpenting itu? Pertama adalah menjaga urusan agama yang disebut dengan hifdzud din. Yang pertama menjaga urusan agama, hifdzud ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul iffah. Hifdzul iffah, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan itu ada 2 syariat. Yang pertama syariat akad nikah. Yang kedua syariat sedekah dan infak. Itu hifdzul iffah, menjaga apa? Kehormatan. Ada 2 syariat bentuknya untuk menjaga kehormatan manusia. Satu, syariat apa? Akad nikah, supaya orang tidak terjerumus pada zina. Karena zina hina, zina rendah, zina tercela. Ya. Maka untuk mencapai jalan terhormat adalah dengan menikah. Yang kedua, syariat sedekah, syariat infak, syariat zakat, supaya orang tidak terjerumus pada meminta-minta. Sebab meminta-minta itu jatuh kehormatan, hilang kehormatan itu. Hilang, rendah. Orang minta-minta itu jadi rendah. Ya, makanya nggak boleh meminta, kecuali istri minta infak. Betul. Jadi suami kalau diminta infak nggak boleh pakai dalil ini, Pak. Nanti ada istrinya, ya ini punya belanja ini. Kamu nggak dengar kajian kemarin? Orang minta-minta itu terjatuh dalam kehinaan. Minta belanja kayak dalil ini. Betul ya? Itu yang pertama tadi. Yang kedua, hifdzul iffah, jadi menjaga kehormatan orang minta. Ada 2. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Makanya kalau 5 perkara ini dibahas, maka kemanfaatannya itu bukan cuma umat Islam saja. Orang-orang kafir pun mendapat kemaslahatannya. Nah, di dalam hifdzul mal, menjaga harta ini, seorang muslim tidak boleh menodai cara mencari nafkah. Jaga harta itu dari harta yang haram. Jangan mencari harta dengan cara yang batil. Jangan mencari harta dengan cara yang haram. Mencuri, kemudian menipu, kemudian curang. Ini semua adalah cara-cara yang batil. Maka tidak boleh demikian. Coba kalau ini diterapkan betul, yang mendapat keuntungan siapa? Ini kalau diterapkan betul, yang mendapat keuntungan siapa? Hanya umat Islam atau semuanya? Semuanya. Coba kalau kita kerja di perusahaan, kemudian kita amanah jadi karyawan itu, tepat waktu kerjanya,
barang-barang perusahaan yang mendapat keuntungan siapa? Majikannya. Walaupun dia kafir, kita nggak boleh mencurinya. Jelas ya? Nggak boleh mencurinya. Buat itu yang ke berapa? Yang ketiga, hidul mal. Yang keempat, hidul nafas, menjaga jiwa. Menjaga apa? Jiwa. Artinya apa? Islam tidak boleh gegabah untuk mengalirkan darah orang lain. Islam tidak boleh gegabah melarang umatnya untuk gegabah mengalirkan darah orang lain. Siapapun dia. Orang kafir tidak boleh dialirkan darah tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar. Tidak boleh. Urusan nyawa itu urusan yang paling besar di hadapan Allah SWT. Urusan darah, urusan pertama kali dihisab oleh Allah. Dalam urusan muamalah, dalam ibadah sholat, dalam muamalah, darah yang dihidangkan Allah. Makanya nggak boleh kita melukai orang lain dengan luka yang kecil sekalipun. Nggak boleh tanpa alasan yang benar. Tak boleh. Jadi Islam itu menjaga keamanan semua manusia, menjamin rasa aman kepada semua manusia. Sampai dipahami. Nggak boleh kita mengambil besar. Kalau kamu berjalan di pasar atau di masjid atau berjalan di mana di situ banyak orang berkumpul, lalu kamu membawa sesuatu yang bisa membahayakan, sembunyikan ujungnya. Sembunyikan ujungnya. Atau kalau kamu nggak bisa menyembunyikan, peganglah ujungnya dengan telapak tangan sampai begitu Nabi lagi. Supaya apa? Tidak melukai kulitnya orang-orang muslim. Tidak boleh. Oh, itu yang keempat. Yang kelima adalah hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal. Makanya Islam mengharamkan khamr. Ya, karena khamr itu bisa merusak akal. Bisa merusak akal. Ini di antara dasarnya tentang apa tadi? Dasar bahwa akal yang poin yang keempat, dasarnya adalah akal merupakan kebutuhan primer yang wajib untuk dijaga. Yang terakhir yang kelima, dasarnya adalah di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menganjurkan dan mempertanyakan. Ulangi, banyak ayat-ayat yang menganjurkan dan mempertanyakan tentang fungsi akal ini. Banyak ayat-ayat. Contoh, ya, anjuran. Contoh, fungsinya. Contoh, targetnya. Disebutkan la'allahum tatafakkarun. Ya, itu sering kita temukan la'allahum, supaya mereka berpikir, supaya mereka merenung, supaya mereka itu terus banyak. Kemudian yang kedua, ada kalanya sifat itu bertanya, apana ta'qilun, apana tatafakkarun, apana tatadabbarun, terus bertanya. Tidakkah mereka merenungi, tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka berakal, apana ta'qilun, dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang dasarnya akal. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sekalian, dengan materi kita ini Allah menganugerahi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang dimana di sini disebutkan tentang 3 hal fasilitas yang Allah berikan kepada manusia dengan pengaruh yang sangat besar sekali. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah kajian pada malam hari ini masalah takbir tauhid bab hadis 34 masalah dasar. Mudah-mudahan